Let's go. Halo semuanya, ketemu lagi bersama kita para ladies. Akhirnya jalan-jalan lagi. Hari ini kita mau menyusuri Kota Bogor dan sekitarnya. Ikutin terus ya. Sampai kita di Surken. Toko obat mustajab tuh As. Nggak pantas. Terus kenapa gua harus ke mustajab itu? Padahal nyali ya mustajab. Tujuan kita yang pertama adalah untuk kulineran di daerah Surya Kencana. Tapi sayangnya kita datangnya kepagian guys. Jadinya masih ada beberapa toko atau tenan yang masih tutup. Contohnya Cungkring Mang Uceng. Kita akhirnya jalan-jalan dulu untuk cari makanan yang lain. Setelah beberapa saat berkeliling, akhirnya kita memutuskan untuk sarapan di soto kuning Pak Ridwan. Gak pakai dedek loh ya. Alhamdulillah ternyata sotonya enak banget. Jadi kita kasih rating sekian. Sekarang kita mau OTW beli cungkring Mang Uceng. Ayo, ayo. Udah dapat antrian. Let's go. Bismillah. Sekarang udah 8 guys. Habis ini kita pakai daun patat namanya, bukan daun itu. Daun pantat lah. Bukan pantat. Dengernya pantat. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya kebagian juga nih kita ngelihat proses pembuatan cungkring Mang Uceng. Satu porsi cungkring Mang Uceng terdiri dari 3 potong kikil, tunjang ataupun urat, kemudian ditambah dengan 2 potong gorengan dan juga 1 porsi lontong yang dibungkus menggunakan daun patat tadi loh guys. Rasanya enak dan unik. Untuk cungkring Mang Uceng kita rating sekian. Lanjut kita beli kue dan juga oleh-oleh. Kita ada di The Paris. Kita beli roti dan beberapa macam makanan lainnya. Rotinya enak banget loh guys. Dan itu yang bikin aku pengen balik lagi ke Surya Kencana loh. Bener-bener gak nyesel deh guys jajan di sini. Untuk The Paris kita rating sekian. Pas lagi di jalan, tiba-tiba Gita dan Ibu kayak gabung ke geng lain gitu. Pokoknya nyaruh jadi ukti-ukti gitu deh guys. Agak kurang cocok tapi gak apa-apa lah ya. Lanjut ke makanan selanjutnya yaitu bacang panas Pak Hadi. Di sini ada 2 jenis bacang ya guys. Ada yang berisikan daging cincang atau telur puyuh. Bisa juga ditambah topping jando. Oh iya, untuk pembayarannya hanya bisa cash ya guys. Dan karena bapaknya sudah lumayan berumur, jadinya kalau kita bicara dengan beliau harus super jelas. Sebenarnya ada beberapa makanan lain yang dibeli oleh Ibu, Gita, dan Banata. Tapi karena dibelinya untuk oleh-oleh, jadi kita nggak bisa mereview guys. Misalnya mochi, alpukat, dan juga nangka. Tapi overall semua yang kita makan di Surya Kencana hampir semuanya enak. Sisanya selera masing-masing lah ya. Pokoknya nggak nyesel banget deh ke Surken. Ayo lagi. Lanjut kita beli es krim durian di Es Durian Pakuan Bang Ali. Di sini tersedia berbagai macam porsi, ada yang small, medium, dan juga large.
Rasanya enak banget guys, asli kayak makan durian beneran. Tapi emang durian beneran sih, cuma ditambah es doang. Untuk es durian ini kita rating sekian. Sekarang kalian tebak deh kita mau kemana lagi. Tapi udah kelihatan sih itu ya. Karena waktunya masih siang, jadi kita putuskan untuk lanjut pergi ke Puncak Bogor. Mau ngapain ya nanti di puncak? Stay tune aja pokoknya. Tapi jujur sih guys, saat itu juga kita bingung mau kemana. Jadinya kita cari-cari review di TikTok aja deh. Cimory oke juga tapi kita mau ke puncak guys. Udah di puncak deh, udah di puncak. Nah di sini mau makan siang dulu. Taman safari guys. Taman safari guys. Itulah ide buruk kita. Udah taman safari tutup jam 4 ya. Kita ngasih makan itu doang. Apa namanya? Nanti kita lanjut lagi vlog. Bye bye. Setelah perdebatan panjang, akhirnya kita memutuskan untuk makan siang dulu aja deh, sambil sholat dan juga istirahat. Akhirnya kita cari-cari kafe terdekat yang ada di puncak, yang kira-kira view-nya bisa bagus gitu deh untuk foto-foto. Nah, di sini jalanannya udah mulai serem gitu guys. Pressure buat video ini apa tiduran guys. Untungnya driver kita Pak Tarsun yang udah siap bawa mobil dengan medan apapun. Keren Pak Tarsun, 4 jempol pokoknya. Nah, kalian udah bisa nebak belum kita mau kemana? Kita mau ke kafe tapi masih waiting list, jadi tungguin dulu ya guys. Udah sampai di puncak. Ayo. Habis ini kita ke kafe ya guys, tapi kita sholat dulu. Oke. Ini kita lagi mau sholat, tapi Gita malah cosplay jadi Abang Villa. Tuh ada abang-abang villa. Dingin. Abang-abang villa. Kita naik shuttle guys. Dadah. Ketemu lagi ya di atas. Dadah dulu guys. Dadah. Naik shuttle. Senang banget ya. Kita nggak pernah naik shuttle guys. Nah, ini dia Cafe Bukit Senja. Pemandangannya bagus banget loh guys, bener-bener nyegerin mata deh. Karena tempatnya terbatas, makanya kalau mau makan di sini kita harus nunggu waiting listnya dulu guys. Kayak tadi gitu, nunggu di bawah, terus nanti naik ke atasnya pakai shuttle bus. Kita makan dulu ya guys. Untuk rasa makanannya ya so-so lah ya, sesuai selera masing-masing. Tapi untuk pemandangannya itu loh, wah, aduh ini Gita gimana cara ngeditnya? Gue belum terlalu jago Git buat ngilangin lo di video ini. Setelah makan, kita lanjut foto-foto dulu guys. Karena alhamdulillahnya hari itu cuaca lagi bersahabat banget sama kita. Jadi viewsnya bener-bener bagus.
Nah, di sini kita lagi kayak pura-pura ngobrol gitu deh guys, biar kelihatan asik. Nunjuk sana, nunjuk sini, di sana gunung, di situ gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Kalau orang Jawa ngomongnya iki bropo, ndoke seprompot, gitu-gitulah pokoknya. Yang penting kita joget aja ya kan, asik. Ibu juga joget ya kan, asik. Joget lagi, asik, asik, asik. Pokoknya begitu dah, suka-suka lu aja. Ini juga di sini ala-ala kayak shoot pakai drone gitu. Padahal kalian tahu, aku angkat tripod itu yang 1,5 meter ke atas langit sambil diliatin orang-orang. Tapi ya bodo amat deh. Bisa kalian lihat di sini langitnya udah mulai mendung. Untungnya kita udah selesai foto-foto dan joget-joget. Nah, jadinya kita putuskan untuk balik aja deh. Seperti biasa, kalau udah perjalanan pulang, pasti aku lupa untuk stock shoot. Karena udah sampai mobil, pasti sibuk untuk ngedit foto dan videonya. Ya, mau gimana lagi, namanya juga fotografer satu-satunya. Singkat cerita, kita udah sampai di depan kantor BNN karena Mbak Nata minta diturunin di sini. Bener-bener racer semuda deh dia tuh. Aku jadi tambah curiga. Kemarin di depan Pospol, sekarang di depan BNN. Besok di mana lagi dia minta turunnya? Aku jadi curiga. Intel tuh N-nya Nata deh kayaknya. Tidak fantas pokoknya. PTDH kamu ya Mbak Nata? Alhamdulillah para reserse muda ini udah sampai lagi di kantor. Hari ini kita sudah banyak fantasi yang kita lewati. Iya, kamu ya. Hari ini saya sudah berkali-kali di PTDH ya, guys. Dan kita baru tahu kalau Mbak Nata juga reserse muda. Iya, camkan itu guys. Oke. Pokoknya hari ini seru banget. Gimana? Next kemana lagi ya? Nanti tunggu dulu videonya. Bye-bye.